거라 막 얘기하니? 망한 프로그램이라고 신입도 대충 배정해주나 봐. 왜 안 하던 짓들 하고 그래? 고장난 거. Pada suatu pagi, seorang pemuda bernama Baek Seung Chan tampak terlambat datang ke acara penyambutan karyawan baru KBS TV. Ia begitu terburu-buru hingga sembarangan parkir. Seung Chan merupakan salah satu karyawan baru KBS TV di bagian departemen hiburan atau variety show. Diketahui tujuannya masuk ke bagian departemen tersebut karena ingin bertemu dengan kakak kelasnya yang merupakan cinta pertama Seung Chan sejak zaman sekolah. Ia berharap dapat bertemu kakak kelasnya dan bisa mengungkapkan perasaannya. Di sisi lain, seorang produser musik KBS yang terkenal galak dan tegas tak sengaja menyenggol mobil Seung Chan hingga sedikit penyok. Ia yang hari itu juga terlambat menjadi sangat kesal dan menyalahkan si pemilik mobil yang sembarang parkir. Yap, wanita tersebut bernama Tak Yejin. Karena kejadian itu, Yejin jadi frustasi selama bekerja. Kebetulan pula seorang temannya yakni Taeho dari divisi variety show tengah memperkenalkan anggota baru ke berbagai divisi stasiun TV tersebut. Istilahnya pelatihan dan perkenalan kantor gitulah guys. Di antara anggota barunya terdapat Seung Chan yang paling terlihat kalem. Hingga sampailah Taeho dan anggotanya ke divisi Yejin. Taeho meminta tolong agar Yejin mengajarkan anggota barunya tentang segala seluk-beluk produser di stasiun TV tersebut. Mula-mula Yejin mencurhatkan kejadian sial yang baru ia alami. Mendengar dari Taeho kalau Yejin bisa dipenjara karena tabrak lari, ia pun buru-buru menghubungi si pemilik mobil yang sudah ia senggol untuk meminta maaf dan bertanggung jawab. Sontak saja HP Seung Chan pun berbunyi. Hal itu membuat Yejin murka dan menyuruhnya mematikan HP-nya selama bekerja. Ya guys, di sini Yejin masih belum sadar kalau mobil yang sudah ia senggol adalah mobil Seung Chan. Yejin pun merasa aneh karena si pemilik mobil tak kunjung membalas pesannya. 하계진 PD. 쓸것 하는 애들이야. 그럼 스탠바이 왜 해? 그치? Kemudian Yejin menunjukkan kepada anggota baru tentang pengoperasian kamera di berbagai studio. Saat itu ketahuanlah kakak kelas yang merupakan cinta pertama Seung Chan tengah bermesraan dengan seorang produser bernama Ra Junmo. Seung Chan mendengar kalau kakak kelasnya itu tengah digosipkan berpacaran. Sontak Seung Chan pun patah hati. Seketika wajahnya berubah menjadi sedih. Tak sengaja, Seung Chan yang tengah menangis di toilet justru bertemu dengan pacar kakak kelasnya itu. Ia pun memanfaatkan momen itu untuk mengganggu si produser yakni Junmo. Sebenarnya Junmo adalah produser yang kurang handal. Ia sudah sering mendapat panggilan peringatan dari KCC, yakni semacam Dewan Komisi Penyiaran yang mengawasi segala perilaku produser. Hari itu Junmo dipanggil KCC karena ia menyebut kata upil di suatu acara siaran langsung. Tidak cukup dipanggil KCC, saat kembali ke kantor, Junmo mendapati acara variety show-nya terancam dihentikan karena mendapat rating yang sangat jelek. Ia pun memohon agar tidak sampai dipecat. Ia juga memikirkan nasib anggota karyawannya yang sudah bekerja maksimal untuk variety show-nya. Akhirnya, pimpinan departemen hiburan pun memberikan saran supaya Junmo mengganti semua pemain dengan wajah baru yang lebih menarik. 진짜 몰랐네요. 너는 홈런 칠 거라 그랬잖아. Di tempat berbeda, Yejin tampak tengah bersitegang dengan seorang artis cantik bernama Cindy yang terkenal sangat jutek dan pembangkang. Bahkan manajernya sendiri saja sangat takut kepada Cindy. Sebagai seorang produser musik dan supaya tidak mendapat teguran dari KCC, Yejin pun menyuruh Cindy untuk berpenampilan sedikit tertutup. Namun Cindy yang memang sekarang menjadi idola wanita nomor 1, ia menolak untuk mengganti pakaiannya karena konsep di album terbarunya sekarang memang sedikit seksi.
Yejin tidak menyerah. Ia memanggil manajer Cindy untuk menegaskan permintaan yang ia inginkan. Namun manajer utama Cindy justru tidak berani kepada Cindy. Hingga akhirnya Yejin yang turun tangan sendiri. Semua orang terlihat takut jika dua wanita yang terkenal tegas itu saling berkelahi. Namun saat itu setelah Yejin hanya berduaan saja dengan Cindy, ia pun memohon kepada Cindy dan membuat Cindy menuruti perintahnya untuk tampil dengan menggunakan jaket agar pakaian menerawangnya tertutupi. Namun di tengah-tengah pertunjukan, tak diduga Cindy langsung membuka jaket kulit hitam yang ia kenakan. Yejin dan yang lain pun tentu sangat terkejut. Terlebih lagi Yejin yang merasa sangat kesal karena disepelekan oleh Cindy. 바로 행사했다고 끝나자마자 갔는데. I'm standby. 컷. Saat itu, Seungchan pun menjadi pelampiasan kemarahan Yejin. Padahal Seungchan tidak melakukan apa-apa. Hari pertama Seungchan bekerja terasa sangat berat. Ia pulang dengan wajah sedih karena cinta dan pekerjaannya tidak berjalan seperti yang ia inginkan. Di tempat berbeda, merasa kasihan dengan Cindy yang diberi makanan instan, Junmo pun membelikan Cindy kimbap dan sup. Ia sangat kesal dengan cara pimpinan agensi Cindy yang tidak memperlakukan artisnya dengan baik. Sepertinya Junmo sangat tahu bagaimana pimpinan Byun, yaitu pimpinan agensi Cindy. Cindy yang awalnya kesal karena ia tidak suka makanan yang mengandung karbohidrat, ia pun berubah terharu dengan perhatian Junmo yang tidak ia kenal sebelumnya. Kemudian saat berada di parkiran dan hendak pulang, Yejin terkejut mengetahui pemilik mobil di sebelahnya adalah Seungchan yang ia omeli seharian ini. 아주 이것 좀 봐. 일자 빽빽 이거 대놓은 거. 야 이걸 어떻게 타? 어? 들어가십시오. Di tempat berbeda, Junmo mengajak timnya makan-makan bersama untuk memberitahu bahwa mereka harus mengganti pemain acara mereka. Sebuah kesempatan untuk mempertahankan acara mereka yang kini berada di ujung tanduk. Malam itu, Yejin dan Junmo pulang dalam keadaan yang sama-sama lelah dan kecewa. Dan ternyata, mereka berdua tinggal di apartemen yang sama. Di tempat berbeda, keluarga Seungchan justru sangat bahagia dan bangga dengan pekerjaan yang didapat oleh putra kesayangan mereka. Rupanya alasan Yejin dan Junmo tinggal bersama adalah karena mereka teman sejak kecil dulu. Diketahui dulu apartemen itu milik keluarga Yejin. Namun setelah ayah Yejin jatuh bangkrut, apartemen itu pun dijual pada keluarga Junmo yang saat itu semakin kaya. Untuk menghemat keuangannya, Yejin pun menerima tawaran Junmo dengan tinggal di apartemen tersebut. Dan sejak itu, mereka pun tinggal dan berbagi alamat yang sama. Tidak hanya itu, Junmo juga mengajak adiknya untuk tinggal di sana. Malam itu, saat Seungchan hendak membuang sampah, ia tidak sengaja bertemu dengan senior yang ia sukai, yang hendak mengunjungi Junmo di apartemennya. Mengetahui bahwa Junmo juga tinggal di kompleks apartemen yang sama dengan dirinya, Seungchan pun dengan sengaja menaruh sampah miliknya di mobil Junmo. Dan keesokan harinya, saat orang tuanya memeriksa mobilnya, Seungchan sangat senang melihat wajah jahilnya tadi malam kepada Junmo. 아주 엉망진창이야. 뭐 어떻게 뭐 그런 거야 이거? 아 나 진짜. 요새 미친놈들이 많어. Kemudian sesampainya di kantor seperti sebuah takdir, Seungchan malah ditempatkan di tim 2 Days 1 Night di bawah kepemimpinan Junmo. Kedatangan Seungchan yang sedikit ceroboh benar-benar memecahkan keheningan suasana tim Junmo yang tampak tegang membahas agenda mereka. 아무거나 막 얘기하니 너. 망한 프로그램이라고 신입도 대충 배정해주나 봐. 왜 안 하던 짓들 하고 그래? 그거 고장난 거. Junmo dan timnya sedang bingung cara sopan untuk memberitahu pemain mereka tentang pergantian pemain. Terlebih lagi, ada seorang artis senior yang sangat mereka segani. Dan setelah berdiskusi matang, akhirnya Seungchan lah yang diberi tugas untuk mengurus Bu Jung, yakni artis senior Korea, member dari 2 Days 1 Night. Di tempat berbeda, pimpinan Byun menolak permintaan girl band asuhannya saat mereka ingin mengadakan fan meeting. Ia menolak permintaan mereka karena mereka tidak memberikan benefit besar untuk agensi. Sebenarnya, Cindy adalah anggota dari grup band tersebut yang bernama Pinky. Namun, karena ketika bersolo, karir Cindy justru semakin bersinar, girl band itu pun mulai terabaikan.
Di tempat berbeda, dengan ragu dan sedikit bingung untuk memulai memberitahu Bu Jung, Seng Chan malah membuat Bu Jung salah paham dengan penjelasan Seng Chan yang berbelit-belit. Bu Jung mengira ia akan mendapatkan banyak sorotan dalam 2 Days One Night episode berikutnya. 선생님 너무 열심히 하시고 좋으신데 저희가 내가 열심히 안 한다는 얘기잖아 지금. Kemudian saat makan malam perpisahan para member yang lain dengan tim, Junmo tampak bingung dan salah tingkah karena hanya Bu Junglah yang tidak tahu bahwa 2 Days One Night akan diteruskan dengan member yang baru. Sayangnya, Seng Chan sendiri saat itu terjebak macet dan ia pun telat datang. Ia tidak bisa memberitahu timnya bahwa Bu Jung salah paham dengan maksud ia menemuinya tadi. Junmo merasa sangat sedih dan merasa bersalah karena seharusnya ia lebih berani untuk memberitahu Bu Jung secara pribadi, bukan malah mengutus Seng Chan untuk menemui Bu Jung. 드릴 말씀이 없습니다. Setelah acara makan malam bersama selesai, Junmo pun menemui kekasihnya. Namun ia datang untuk mengakhiri hubungan mereka. Ia merasa terbebani dengan pekerjaannya sehingga ia pun ingin putus dari pacarnya. Kemudian saat Seng Chan kembali ke kantor, ia mengangkat telepon dari Bu Jung. Bu Jung menasehati Seng Chan dengan mengatakan bahwa ia tidak marah dan meminta Seng Chan untuk tetap kuat sebagai pegawai baru. Ia pun menitipkan minuman tradisional buatannya untuk Junmo selaku produser variety show tersebut. Kemudian saat hendak pulang dan karena hujan tiba-tiba turun, Seng Chan mengambil payung KBS di resepsionis. Namun saat melihat Cindy sendirian, ia pun memberikan payung tersebut kepada Cindy. Seng Chan meminta nomor HP Cindy untuk memastikan bahwa Cindy besok akan mengembalikan payung tersebut di resepsionis. Cindy yang terburu-buru pun menuruti untuk memberikan nomor teleponnya kepada Seng Chan. Terlebih lagi setelah mengetahui bahwa Seng Chan adalah tim 2 Days One Night sama seperti produser yang 30 hari lalu membelikannya makanan. Kemudian saat tengah makan-makan merayakan para produser baru, Yejin mencoba mengakrabkan diri kepada Seng Chan. Namun ia kesal karena Seng Chan tetap meminta ganti rugi mobil dalam jumlah yang besar. 사고를 한 번만 쳐도 잘리게 했어야 되는데. Seng Chan kemudian mengikuti Junmo untuk memberikan minuman pemberian dari Bu Jung. Ia mengikuti Junmo sampai di apartemennya. Dan saat itulah ia mengetahui bahwa Junmo dan Yejin tinggal di apartemen yang sama. Sejak saat itu, Seng Chan pun mulai memata-matai dan ia mulai curiga dengan hubungan antara dua produsernya itu. Ia sangat kesal dengan Junmo yang ia anggap sebagai tukang peselingkuh. Padahal ia tidak tahu bahwa Junmo dan seniornya telah mengakhiri hubungan mereka. Sementara itu, Junmo dan Yejin yang telah berteman sejak SD, mereka tidak pernah mempermasalahkan hubungan pertemanan mereka. Junmo adalah orang pertama yang selalu ada dan dihubungi oleh Yejin setiap kali ia dicampakkan oleh pacar-pacarnya. 너 그 엄마한테 아주 홀려가지고. 나 질리는 소리야. 그래서 오빠가 헤어지지. Kemudian tim 2 Days One Night mulai mencari member baru, namun beberapa komedian sedikit rewel untuk bergabung dengan program mereka. Junmo kemudian menanyakan ide Seng Chan yang sejak tadi menatapnya dengan sinis. Namun di luar dugaan, Seng Chan justru telah menyiapkan ide dengan sangat baik untuk ia presentasikan. Ia menjelaskan konsep baru 2 Days One Night dengan bintang tamu 3 artis pria dan 3 artis wanita yang kemudian akan dipasang-pasangkan. Salah satu tim terlihat sangat bangga dengan ide brilian dari Seng Chan, namun Junmo tetap kesal kepada Seng Chan entah kenapa. Kemudian, pimpinan pun memanggil Junmo untuk menanyakan progresnya. Namun, Junmo masih belum menentukan member dan konsep barunya. Karena ia memiliki banyak ide yang justru membuatnya semakin bingung. Di sisi lain, Seng Chan terlihat bingung saat melihat keakraban antara Yejin dengan seniornya yang menjadi pacar Junmo. Hal tersebut membuatnya semakin kesal dan menganggap Junmo adalah seorang playboy. Kemudian Junmo pun mendiskusikan member baru mereka dengan membawa 6 calon member baru. Dan ide Junmo tersebut sama seperti ide Seng Chan tadi. Kali ini, 2 Days One Night akan mengemas konsep perjodohan seperti We Get Married. Di tempat berbeda, Cindy yang mulai tertarik dengan hatersnya, ia pun memilih untuk mendaftarkan diri sebagai member klub hater Cindy sendiri dengan nama samaran. Ia tidak terlalu kesal dengan komentar-komentar pedas dari para netizennya.
Kemudian, Cindy mendapatkan pesan dari Seungchan yang mengingatkannya untuk segera mengembalikan payung yang ia pinjam tempo hari. Cindy tampak kecewa karena Seungchan hanya menanyakan payungnya saja dan tidak tertarik dengan dirinya. Di tempat berbeda, kabar penangkapan Hani exit karena memukuli pria yang tidak sopan kepadanya di sebuah klub menjadi berita yang viral. Dan tim Today's One Night mulai khawatir karena Hani adalah calon member baru mereka. Manajer Hani mencoba memberi pengertian karena Hani justru menjadi idola di kantor polisi. Dan Junmo tidak perlu khawatir dengan hal itu. Lalu saat rapat membahas pengganti Hani, Seungchan memberi ide untuk mengajak Cindy menjadi member baru mereka. Ide Seungchan tersebut menjadi bahan tertawaan timnya karena mereka sangat tahu bagaimana Cindy. Terlebih lagi, Cindy sendiri adalah artis top yang mustahil untuk mau bergabung dengan program mereka. Namun, Seungchan pun mendapat tugas untuk merekrut Cindy secara langsung. Kemudian, Yejin memanggil Seungchan untuk menyicil uang kompensasinya. Namun, ia juga meminta Seungchan untuk mentraktirnya kue dengan uang pribadi Seungchan sendiri. Seungchan pun bergegas pergi membelikan kue untuk Yejin. Lalu tak berapa lama, Seungchan menerima telepon dari Cindy. Ia pun meminta sedikit waktu untuk bertemu dengan Cindy. Saat itu, Cindy terlihat GR karena Seungchan bergegas pergi menemuinya secepatnya. Bahkan ia mengira kue yang dibawa oleh Seungchan untuk dirinya. Namun, Seungchan mengatakan bahwa itu adalah milik seniornya dan ia tidak bisa memberikannya kepada Cindy. Di tempat berbeda, Junmo datang menemui JYP untuk meminta salah satu artis dari agensi tersebut untuk bergabung menjadi member acara Today's One Night miliknya. Namun, saat ia melakukan video call, sinyalnya tiba-tiba error dan gagal berkomunikasi dengan JYP. Di sisi lain, Seungchan langsung mengutarakan permintaannya agar Cindy mau bergabung dengan Today's One Night. Cindy tampak sangat seksama mendengarkan penjelasan Seungchan mengapa ia harus menjadi member Today One Night. Namun di sela-sela itu, pimpinan Byun tiba-tiba datang dan langsung memarahi Seungchan. Ia juga menolak untuk memberi izin kepada Cindy untuk bergabung dengan program tersebut. 그게 그 얘기잖아. 아니요. 딱 그런 얘기가 아니라. Tak lama, Junmo pun datang setelah mendapatkan telepon dari pimpinan Byun yang memprotes karena mengirim produser baru ke tempatnya. Junmo yang sejak awal tidak menyukai pimpinan Byun langsung mengajak Seungchan pergi daripada berlama-lama mendengar omelan dari pimpinan Byun. Junmo kemudian mengajak Seungchan untuk makan bersama. Dan karena dua rekan produser Junmo datang bergabung, mereka pun melanjutkannya dengan minum bersama hingga Seungchan menjadi sangat mabuk. Seungchan kemudian berpamitan pulang. Ia tiba-tiba pergi ke apartemen Yejin untuk memberikan kue pesanan Yejin tadi sore. Seungchan juga langsung merebahkan diri di pelukan Yejin karena ia sangat mabuk. Saat Junmo pulang dalam keadaan juga mabuk, ia pun terkejut melihat Seungchan ada di rumahnya. 그냥 5개. 야, 너 야, 엄마 일어나봐. Keesokan harinya, Yejin mengajak Seungchan untuk sarapan bersama. Ia ingin menjelaskan alasan dirinya tinggal di apartemen yang sama dengan Junmo. Ia pun meminta Seungchan untuk tidak berpikir macam-macam dan menyebarkan kesalahpahaman tentang mereka. 완전 그냥 친구. 진짜 이해했어 너? 일시적인 합가 관계 뭐 그런 거야. 암튼 demi ibu, demi ayah, demi semua yang ku sayangi, ku pastikan masa depan bahagia. Nyatanya hidup tak seindah yang aku bayangkan sebelum dewasa. Belum ada beban cahaya yang ada. Begitu menyilaukan, sempatnya ku lantunkan lagu untuk yang ku cinta saat kesibukan.